yang lain nyusul aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Selamat datang di kelas Mekanika Teknik 1 ya. Perkenalkan, nama saya Andi Patiroy. Teman-teman biasa panggil Roy ya. Jadi kalian panggil Roy aja ya. Oke, jadi pada semester ini kita akan belajar semester 1 ini ya, Mekanika Teknik 1. Ini adalah mata kuliah basic khususnya untuk jurusan teknik sipil ya. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dua materi, dua pokok bahasan. Yang pertama adalah rencana pembelajaran semester kita seperti apa. Kemudian yang kedua saya akan jelaskan materi pertama yaitu sistem gaya. Oke, jadi kita lanjut ke materi pertama yaitu RPS ya, rencana pembelajaran semester. Baik, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah teori dan praktek ya. Mekanika Teknik 1 ini kita ada 2 SKS mata kuliah, 1 SKS teori, 1 SKS praktek ya. Nah, sesuai ketentuan peraturan dikti bahwa 1 SKS itu setara dengan 170 menit. Untuk sistem teori, maka 50 menitnya itu sebagai pertemuan seperti ini ya. Jadi tatap muka, 1 jam pelajaran ya, kita sebutnya 1 jam pelajaran. Kemudian 60 menit, ini ada penugasan. Nah, ini saya akan berikan tugas nanti kepada teman-teman mahasiswa. Kemudian nanti teman-teman kerja ya untuk penilaian. Kemudian 60 menit kemudian adalah belajar mandiri. Jadi kita di sini sudah tidak sama SMA lagi ya. Kita proses pembelajarannya adalah proses pembelajaran orang dewasa, sehingga dituntut kesadaran masing-masing untuk mau mencari ilmu ya, tidak lagi disuap gitu ya. Jadi kita sendiri yang mencari ilmunya seperti apa. Idealnya 1 jam ya untuk 1 SKS seperti itu. Oke, untuk dosen pengampu di sini saya ada berdua ya dengan Pak Pranu. Jadi pembagian kelasnya seperti yang kalian sudah lihat di jadwal. Nah, untuk pertemuannya kita ada 16 pertemuan. Karena di kampus ini kita menggunakan sistem blok praktikum, maka waktu yang tersedia lebih kurang 9 minggu ya teman-teman. Jadi 16 pertemuan ini kalau kita kurangin UTS, UAS, berarti sisa 14 ya. 14 pertemuan harus kita selesaikan selama 9 minggu. Artinya apa? Nanti ada beberapa hari atau beberapa minggu yang mungkin mata kuliahnya akan saya padatkan di situ ya. Ada 2 materi. Atau jika tidak memungkinkan, kita cari waktu lain ya. Di waktu kosong, ya silakan masuk, Mas. Langsung tempati tempatnya. Oke, jadi waktu yang tersedia 9 minggu, kita akan maksimalkan 9 minggu tersebut. Apa yang ingin kita capai dari mata kuliah ini? Kita harapkan adalah nanti teman-teman itu mampu memahami ya, kemudian menghitung secara sederhana itu suatu struktur, itu gaya-gaya yang bekerja pada struktur tersebut seperti apa. Jadi kita kan sipil ya, kita akan mendesain suatu struktur. Kita di mata kuliah ini dituntut untuk bisa menghitung ya gaya-gaya yang bekerja di struktur tersebut ya. Nanti ada beberapa struktur sederhana seperti balok sederhana, kemudian ada balok cantilever, ada balok Gerber, kemudian ada rangka batang ya. Seperti apa itu nanti kita lihat satu-satu ya di pertemuan berikutnya. Oke, untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi yang tadi itu adalah capaian yang ingin kita capai. Nah, sekarang untuk mewujudkan itu kita bagi menjadi 9 sub atau 9 bahasan ya. 9 ini kemudian kita masukkan ke dalam pertemuan. Nah, ini ada 16 pertemuan. Pertemuan pertama kita akan belajar sistem gaya. Pertemuan kedua kita pelajari klasifikasi pembebanan ya. Kemudian seperti teman-teman lihat nanti di pertemuan ketiga dan 4 kita akan membahas apa sih struktur statis tertentu ya. Kemudian di pertemuan 5-6 kita akan mempelajari gaya dalam ya. Jadi suatu struktur itu ternyata di dalamnya juga terjadi gaya ya.
kolom yang sedang diam ini, itu di dalamnya itu ada gaya yang bekerja. Nah, itu kita akan coba identifikasi ya. Kemudian pertemuan ke-7 kita mempelajari contoh untuk balok sederhana ya, perhitungan gaya dan gaya dalam pada balok sederhana. Kemudian minggu ke-8 kita UTS, minggu ke-9 dan minggu ke-10 itu satu sub CPNK, kita akan mempelajari, kita akan menganalisis balok cantilever ya. Kemudian pada pertemuan ke-11, 12 kita akan mempelajari pembebanan pada balok yang miring ya. Jadi kalau seperti tangga dan sebagainya atau atap gitu ya, strukturnya miring, gaya yang bekerja seperti apa. Kemudian di pertemuan ke-13 kita mempelajari struktur balok gerber. Nah, apa itu balok gerber? Nanti kita lihat ya di pertemuan ke-13. Dan 2 pertemuan terakhir kita akan mempelajari gaya-gaya yang bekerja pada struktur rangka batang ya. Jadi kalau sebelumnya kita pelajari rangka balok, kita pelajari rangka batang. Rangka batang, rangka balok, 2 hal yang berbeda, tapi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu kira-kira yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, ini adalah rubrik penilaian saya. Jadi ada 5 komponen yang akan saya nilai untuk penilaian akhir teman-teman semua ya. Jadi yang pertama kehadiran, itu saya akan nilai sebesar 10%. Kemudian sikap dan keaktifan selama perkuliahan, itu saya beri nilai 5%. Kemudian ini yang paling tinggi ya teman-teman ya, tugas ya. Jadi kita tidak, agak susah ya memahami sesuatu kalau kita tidak sering latihan ya. Jadi semakin sering kita latihan, semakin kita bisa memahami ya. Maka tugas kami beri bobot terbesar 35%. Kemudian UTS, UAS itu sebesar masing-masing 25%. Nah, ini adalah sistem penilaian di kampus kita. Jadi berdasarkan peraturan akademik Politeknik PU, penilaian akhir dari teman-teman akan dinilai sebagai berikut ya. Kalau nilai akhirnya setelah kita bobot itu lebih dari 80, maka nilai teman-teman A ya. Kalau kurang dari 80 tapi lebih dari 75, nilainya AB ya. Jadi strateginya adalah silahkan teman-teman atur di sini. Bayangkan ya, kalau tugas kalian tidak masuk, apa yang terjadi? Berarti berkurang 35 ya. Just in case semua maksimal nilainya kurang 35, berarti berapa? Sisa 65 ya. Berarti kalian hanya maksimal di nilainya BC ya, kalau tugasnya tidak masuk ya. Apalagi kalau ujian tengah semester dan ujian akhir semesternya tidak maksimal ya. Kalau ini saja tadi ya, tugas tidak masuk, kemudian ininya setengah-setengah, itu bisa saja kalian berada di C atau CD ya. Jadi maksimalkan di tugas ya. Tugas ini saya akan buat bebas ya. Jadi saya tidak akan memberi waktu yang terlalu mepet. Jadi waktunya adalah selama perkuliahan. Saya akan tunggu sampai sebelum UAS ya. Jadi kalau kalian belum kumpul ya resikonya ya. Tapi kalau kalian mau kerja di akhir waktu, silahkan. Jadi kalian sekarang harus belajar memanage waktu ya. Saya tidak akan batasi tugas 1 minggu gitu ya, tugas 2 minggu kedua saja gitu. Tapi tugas akan terus saya berikan. Terakhir saya terima di sebelum UAS ya. Silakan mau dikerja di mepet-mepet terakhir atau mau di awal-awal. Sekarang kalian harus belajar memanage waktu untuk tugas kalian gitu ya. Karena di mata kuliah lain juga pasti ada tugasnya ya. Oke, ini referensinya. Ada beberapa buku yang bisa kalian pelajari di perpustakaan kita, cukup lengkap ya. Tapi mekanika teknik ini mata kuliah yang basic dan referensinya cukup banyak ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa cari tidak hanya buku ini. Biasanya kita sebut mata kuliah ini sebagai statika ya. Mektek 1 itu sering juga disebut sebagai statika, bukan statistik ya. Kalau statistik itu matematika. Kalau statika itu dari kata statis ya, statik. Statis lawannya dinamis ya. Statis artinya diam ya, struktur diam. Oke, untuk metode pembelajaran kita seperti ini ya. Ada diskusi, saya menyajikan diskusi, kemudian
ada contoh kasus, kemudian tanya jawab dan mengerjakan praktikum. Jadi praktikumnya adalah tugas besar ya, ada tugas ya yang harus kalian selesaikan selama 1 semester. Nah, ini adalah tata tertib ya. Jadi nanti teman-teman saya akan membuat semacam kontrak perkuliahan, kira-kira seperti ini, yang berisi aturan main kita selama perkuliahan gitu ya. Nanti saya print minggu depan, kalian baca, kemudian perwakilan ketua kelas tanda tangan ya. Ini adalah aturan yang kita gunakan selama perkuliahan ini. Nah, tata tertib ini akan saya masukkan di dalam kontrak perkuliahan kita. Prinsipnya adalah bagaimana supaya perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik ya. Jadi kalian menggunakan pakaian yang sopan gitu ya, tidak pakai sendal gitu ya. Saya pikir ini standar ya, semua pasti bisa ya. HP dinonaktifkan, kecuali ya mungkin pada saat perkuliahan orang tua kalian nelpon, ada yang penting, silakan aja, silakan keluar. Tapi kalau seumpama tidak terlalu penting, mungkin dari ceweknya atau di stop aja dulu ya, dimatikan dulu ya. Oke, kemudian keterlambatan saya perbolehkan ya, silahkan kalian mau datang 10 menit kemudian setelah saya masuk, silahkan, saya tidak akan batasi. Prinsipnya adalah kembali lagi, kita sudah dewasa semua, proses pembelajaran kita adalah kembali ke teman-teman ya. Teman-teman mau belajar, ayo, mau tidak juga silahkan ya, pilihan masing-masing ya. Nah, ketentuan di peraturan akademik kita adalah kehadiran wajib itu 80% untuk bisa ikut ujian akhir ya. Jadi teman-teman harap diperhatikan ini. Sekali lagi, ini saya dalam hal ini adalah mengikuti aturan dari peraturan akademik kita ya. Jadi harus wajib hadir 80% ya. Oke, nanti silakan dibaca aja, saya skip aja. Kira-kira begitu ya teman-teman. Itu materi pertama kita hari ini, yaitu pengenalan ya, pengenalan mata kuliah, kemudian rencana pembelajaran semester atau biasa kita singkat dengan RPS ya. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang ada yang kurang jelas? Oke, kalau tidak kita lanjut ke materi mekanika teknik ya. Materi pertama adalah kita akan mempelajari sistem gaya ya, teman-teman. Tujuan dari mata kuliah ini adalah selepas mata kuliah ini, begitu kalian keluar dari ruangan ini ya, kalian bisa memahami apa itu gaya dan apa itu keseimbangan gaya. Jadi kata kuncinya di sini ada keseimbangan ya. Seperti apa sih keseimbangan gaya? Kemudian tujuan khususnya adalah selain kalian memahami gaya, kalian memahami kesetaraan gaya ya, dan memahami keseimbangan gaya tersebut. Nanti kita lihat seperti apa gaya-gaya ini. Nah, ini ada foto, kalau kalian perhatikan. Ini jembatan gantung pertama di dunia ya. Ini di Amerika. Jembatan ini rubuh akibat apa? Angin ya. Coba kalian searching di internet nanti. Saya lupa nama jembatan, ada kota atau apa gitu ya. Jembatan ini begitu dibuka, itu dia goyang-goyang ya. Ya, karena dia rupanya pada saat didesain ini tidak memperhitungkan gaya angin ya. Jadi gaya angin diabaikan waktu itu. Mungkin waktu itu belum ilmu sipil belum sampai ke situ ya, memahami perilaku dari gaya angin. Kemudian gambar kedua ini kita lihat ada suatu bendungan yang mengalami keruntuhan ya. Ya, kira-kira ini mungkin akibat adanya tekanan air ya. Akibat adanya tekanan air muncul gaya yang kita sebut sebagai gaya hidrostatis. Jadi akibat angin, akibat air, akibat tanah, akibat gempa, contohnya seperti gambar ini. Kira-kira bangunan ini bisa goyang sampai rubuh gara-gara apa? Pergerakan horizontal di bawah ya. Gempa ya. Kalau angin rasanya tidak mungkin ya, terlalu besar ya. Paling mungkin adalah apakah karena pondasinya yang tidak kuat atau akibat gaya gempa ya. Apa yang menyebabkan gambar itu, struktur-struktur tersebut rusak seperti itu? Ya tentu saja karena adanya gaya ya.
Jadi ada gaya tekanan air yang kita sering sebut tekanan hidrostatis, ada gaya angin, gaya gempa, gaya gerak benda. Jadi kita ini punya gaya ya, gaya berat ya. Saya berdiri di sini, saya memberi kontribusi berat yang harus ditahan oleh struktur di bawah ini. Lantai ini harus mampu menahan gaya berat saya gitu. Dan gaya-gaya atau beban-beban lainnya. Ini yang coba kita tangkap. Ini yang coba kita pelajari, coba kita pahami, kemudian kita hitung secara sederhana ya, suatu struktur itu gaya apa aja yang bekerja di situ. Nah, gaya, teman-teman sekalian, adalah suatu besaran yang sering disebut sebagai besaran vektor ya. Jadi, apa itu besaran vektor? Jadi ada dua ya, teman-teman ya, ada besaran vektor, ada besaran skalar ya. Ada vektor, ada skalar ya. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai suatu nilai aja. Contohnya spidol ini itu panjangnya berapa kira-kira ini? 12 cm, 13 cm. Nah, panjang itu adalah besaran skalar ya. Dia cuma punya satu besaran aja. Tapi kalau vektor adalah besaran yang selain punya besaran, besaran itu juga punya arah dan punya titik tangkap ya. Jadi ketika suatu benda mempunyai tiga nilai ini, tiga karakteristik ini ya, punya besaran, punya arah, punya titik tangkap, maka itu adalah besaran vektor. Contohnya apa? Angin ya. Angin ada besarannya, sekian knot, ada arahnya, ada titik tangkapnya ya. Apalagi? Suhu, suhu besaran vektor ya. Ada arahnya, ada titik tangkapnya. Arus, kecepatan arus, nah itu juga termasuk ya. Jadi besaran atau entitas yang mempunyai besaran, arah, dan titik tangkap adalah vektor. Sekali lagi, kalau skalar tidak ya. Oke, kita lanjut. Sebentar ya. Oke, apa yang dilakukan oleh gaya? Pertama, gaya menyebabkan suatu benda itu bisa bergerak ke bawah ya. Gaya juga bisa menyebabkan benda itu bergerak ke depan, ke belakang, berputar, torsi. Torsi itu dia gini ya, kiri kanan terputar. Kemudian gaya juga bisa menyebabkan suatu struktur atau suatu material atau suatu benda mengalami deformasi. Maaf. Oke, selain gaya, saya coba perkenalkan ini dulu ya, pengantar aja ya. Ada namanya momen ya. Momen itu adalah kecenderungan suatu benda berputar akibat adanya gaya ya, terhadap suatu jarak tertentu. Jadi kalian bisa lihat di sini ada ilustrasi. Bayangkan baut di sini itu bisa terjadi momen atau bisa terputar akibat adanya gaya ya. Semakin besar jaraknya, apa yang terjadi? Gayanya momennya semakin besar ya. Kalau pintu rumah kita putar gini, lebih gampang mana dibanding kita tekan gini? Ditekan ya, karena ada jarak ya, momennya lebih besar. Jadi momen adalah kecenderungan benda berputar akibat adanya gaya. Jadi kalian bisa bayangkan struktur kalian diberi gaya, pada titik tertentu yang ingin kita tinjau dia bisa mengalami perputaran ya. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti itu. Sekarang
ini adalah suatu struktur cantilever ya. Cantilever itu struktur yang dia menerus ya, tidak ditopang di salah satu sisinya. Dia cuma ditumpu di salah satu sisi. Itu jenis balok cantilever ya, teman-teman ya. Ini vocabulary kita, jadi bahasa ilmu sipilnya ya, bahwa struktur yang menjorok keluar yang hanya ditahan di satu sisi kita sebut sebagai struktur cantilever ya. Bayangkan jika ada orang di sini yang tentu saja orang itu mempunyai gaya berat ya. Jadi kita punya gaya berat badan, berat kita ya berat. Akibat adanya jarak ini tentu saja akan menyebabkan terjadinya momen di titik sini ya. Ini yang akan kita pelajari ke depan ya, bagaimana menghitung momen yang terjadi di titik-titik yang kita akan tinjau untuk kita perkuat ya. Apa yang terjadi jika ini semakin panjang? Momennya semakin besar ya. Jadi momen adalah gaya kali jarak tegak lurus ya. Jadi jaraknya pun harus hati-hati di sini. Jaraknya adalah jarak tegak lurus ya, bukan jarak miring. Jadi dia tegak lurus terhadap bidangnya ya. Kalau gayanya di sini, kalau gayanya seperti ini, maka jaraknya adalah yang ini ya. Karena gayanya di sini, maka ini adalah jaraknya. Harus hati-hati di sini ya, melihat jarak tegak lurus dari gaya ya. Oke, jadi untuk perkuatannya biasanya dibuat seperti ini ya, diperkuat di sini strukturnya, atau dipasang penyangga atau buttress ya, biasa kita sebut buttress, atau kita beri semacam kabel gitu ya, nahan. Nah ini semua bisa kita hitung gayanya ya. Nanti kita akan belajar menghitung gaya-gaya tersebut. Oke, untuk memahami gaya ada beberapa ketentuan atau hukum yang kemudian perlu kita pelajari ya. Yang pertama itu adalah hukum, biasa disebut hukum jajaran genjang ya, atau paralelogram ya. Hukum ini menyatakan bahwa apabila ada dua gaya di sini, dua gaya ini bisa diganti atau disubstitusi atau direplace atau diganti menjadi suatu gaya resultan ya. Jadi kalau ada gaya di titik A ditarik sejauh sini searah C ya, kemudian di sini ada gaya B, kedua gaya ini bisa kita substitusi atau kita ganti menjadi satu gaya yang disebut gaya resultan ya. Bayangkan aja kalau seumpama tangan saya ini ditarik, saya pasti gerak ke sini ya. Kalau tangan saya ini ditarik, saya gerak ke sini kan. Kalau kiri kanan saya ditarik, saya maju ke depan ya. Besarnya ini itu sama dengan besar resultannya. Jadi kita akan mempelajari banyak gaya. Gaya-gaya ini harus kita bisa simplifikasi ya menjadi resultan gaya, supaya kita mudah hitung nanti ya. Itu yang pertama. Kemudian ada namanya hukum transmibilitas gaya ya. Transmibilitas gaya ini menyatakan bahwa pada suatu sistem gaya atau besaran vektor tadi kan punya arah ya. Sepanjang garis gayanya itu bisa berpindah. Jadi besaran gaya di sini itu bisa di sini, bisa pindah ke sini, bisa pindah ke sini. Kalian bayangkan kolom ini, kalau ada gaya di atas, gaya itu bisa bergerak sepanjang kolom ini ya, sepanjang struktur tersebut. Sebesar ini ya. Jadi dia bisa bergerak ya dengan nilai yang sama pada garis arah gayanya gitu. Itu hukum transmibilitas gaya namanya. Kemudian ada hukum Newton ya. Pak Newton ini membuat beberapa rumus terkait gaya. Yang pertama, ini hukum Newton 1, dia menyatakan bahwa pada suatu partikel yang diam, maka tidak ada gaya. Ya tentu saja ya, benda diam pasti tidak ada gayanya gitu ya. Yang kedua adalah hukum Newton 2. Hukum Newton ini yang sangat fenomenal ya teman-teman. Hukum ini sangat banyak membantu para engineer di kemudian hari ya.
yaitu gaya adalah massa kali percepatan. Dari rumus ini kemudian berkembanglah banyak rumus-rumus baru ya. Kalau di dunia teknik sipil air ya, kita mengenal ada namanya persamaan Navier-Stokes ya. Kalau kalian tahu persamaan Navier-Stokes, teman-teman pelajari itu dikembangkan dari ini. Persamaan aliran air ya. Mohon maaf ya. Oke, jadi Newton 2, gaya adalah massa kali percepatan. Kemudian hukum Newton 3, aksi sama dengan reaksi ya. Jadi ketika suatu struktur kita beri gaya sebesar ini, maka dia harus bisa menahan sebesar itu gitu. Sebesar gaya yang diberikan. Nah, gaya ini perlu kita identifikasi kaitannya dengan apa? Karena kita akan mendesain suatu struktur yang tentu saja harus mampu mengakomodir gaya-gaya tersebut. Bisa tidak kita desain rumah dengan kolom sebesar ini? Jawabannya bisa ya, tapi jatuhnya adalah tidak ekonomis ya, sangat tidak ekonomis. Bisa tidak kita desain rumah dengan kolom yang lebih kecil lagi? Ya tergantung. Jadi tugas kita adalah menghitung seberapa maksimal, seberapa efektif dimensi suatu struktur untuk mampu menahan gaya-gaya tersebut. Jadi kaitannya ke situ. Kaitannya nanti arahnya adalah bagaimana menghitung dimensi struktur ya. Nanti di pelajaran beton, di pelajaran kayu, baja kita akan belajar bagaimana struktur, ukuran strukturnya ya, berapa diameter tulangannya, berapa dimensi baloknya, kolomnya. Itu nanti di mata kuliah struktur beton ya. Oke, untuk gaya ini ada beberapa besaran dan satuan yang akan kita pelajari. Ini adalah besaran dasar ya, besaran dasar itu ada. Kalau besaran dasar itu, satuan dasar itu dia satu aja ya, massa, detik, suhu, panjang dan sebagainya. Nah, kalau besaran turunan itu sudah beberapa besaran dasar yang digabung ya. Nah, contohnya gaya untuk menghormati Pak Newton ini, maka gaya kan tadi massa kali percepatannya. Percepatan kan massa per sekon kuadrat. Jadi ini diganti menjadi N ya. Jadi Newton itu adalah sama dengan kilogram M per S kuadrat. Jadi besaran turunan ini untuk menghormati para penemunya ya. Contohnya ini Joule, Watt, Pascal ya, itu semua penemu-penemu entitas tersebut gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut ya. Mungkin sedikit lagi ya kita selesaikan. Sekarang kita akan melihat komponen gaya ya. Jadi suatu gaya F ini itu bisa kita uraikan menjadi gaya vertikal dan gaya horizontal ya. Jadi kalian bayangkan ada suatu gaya yang miring, itu kita bisa ubah menjadi horizontal dan vertikal. Sama seperti hukum jajaran genjang tadi ya, dua gaya itu bisa disubstitusi menjadi satu gaya. Satu gaya miring bisa kita uraikan menjadi vertikal, horizontal. Gunanya apa? Untuk mempermudah perhitungan. Jadi kalau tegak lurus atau sejajar ya, itu lebih mudah dihitung. Kalau miring, ada faktor sudut yang harus kita perhitungkan. Untuk menguraikan dari gaya miring ke vertikal dan horizontal, itu kita menggunakan pendekatan sinus kosinus ya teman-teman. Jadi berapakah nilai Fy ini? Itu adalah sinus ya. Jadi ini, ini harus dipencet 2 kali mungkin ya. Oke. Jadi ini besaran gaya arah Y ini itu sama dengan ini ya. Bisa kosinus, bisa sinus ya. Kalau ini sinus ya. Jadi sinus ini adalah sudut depannya dibagi sisi miringnya. Sisi miringnya itu apa? F ya. Sehingga kita peroleh gaya arah Y itu adalah gayanya dikali sinus ya.
Dengan cara yang sama kita dapat komponen arah X. Kalau kita tahu komponen arah X, arah Y akan mempermudah kita dalam menghitung, dalam melakukan analisis. Dalam menghitung apa tadi? Momen ya. Jadi kalau seumpama di sini ada suatu balok, ada gayanya miring begini, di titik ini tentu saja balok ini akan mengalami perputaran ya, akibat adanya momen, akibat adanya gaya dorong ini kan. Ini kalau kita tidak uraikan seperti ini, maka jarak tegak lurusnya itu susah, agak sulit dicari ya. Bukan tidak bisa, agak sulit. Kalau gaya ini kita bisa uraikan menjadi gaya vertikal dan gaya horizontal, tentu saja ini jarak tegak lurusnya ya. Ini adalah jarak tegak lurus arah Y-nya. Maka kita bisa menghitung berapa momen yang bekerja di titik ini. Momen ini yang menyebabkan struktur kita ini terputar. Tapi ingat, struktur kita ini mempunyai gaya berat ya. Ingat tadi rumusnya Newton. Gaya adalah massa kali percepatan. Begitu juga gaya berat ya. Itu adalah massa kali percepatannya adalah gravitasi. Maka di sini kita bisa hitung W-nya. Di sini ada jarak tegak lurusnya. Akibat berat ini dia memberi momen ke sini kan. Nah, sekarang kita tinggal lihat momen mana yang lebih besar. Apakah momen akibat gaya atau momen akibat gaya beratnya? Kalau momen akibat gaya beratnya lebih besar, maka struktur ini diam. Tapi kalau struktur ini momen akibat gaya luarnya lebih besar, dia bisa terputar ya. Solusinya seperti apa? Ya ini ditambah berat atau dimensinya diperbesar. Semakin besar dimensinya, semakin berat ya. Makanya struktur di pantai kalau kita lihat tripod ya, yang pengaman pantai itu beratnya bisa sampai 3 ton, 4 ton. Itu untuk menahan gaya gelombang ya. Menggunakan berat ya, dia menahan dengan gaya berat ya. Oke ya, jadi kita uraikan ke horizontal vertikal untuk mempermudah hitungan ya. Dengan cara yang sama, kalau kita tahu gaya vertikal horizontal, kita bisa menentukan gaya miringnya di mana gitu ya. Begitu pula besar sudutnya bisa dihitung dengan pendekatan tangen ya. Oke, ini terakhir saya akan jelaskan terkait resultan gaya ya. Jadi ada beberapa gaya itu bisa kita jumlahkan ya. Jadi kalau seumpama ada 3 buah gaya, itu bisa dijumlahkan menjadi 1 gaya. Kalau gayanya lurus satu arah, itu tinggal kita jumlahkan aja. Itu adalah resultan gayanya. Kalau miring seperti ini, nah dengan cara yang sama kita bisa seperti ini ya. Jadi gaya F2 kita pindahkan di sini, dia mirip kayak resultan ya. Kalau gayanya 3, seumpama di sini ada 3 gaya, tinggal kita tambahkan aja. Contohnya seperti ini ya. Saya percepat sedikit ya. Nah ini, kalau ada 3 gaya, tinggal kita jumlahkan F1 tambah F2 tambah F3, itulah resultannya. Jadi perhatikan arahnya, tadi gaya besaran skalar ya, vektor ya. Ada arahnya, ada besarannya, ada arahnya. Ini kita pindahkan di sini. Ujungnya ini kita pertemukan, itu sama juga dengan resultannya ya. Atau bisa saja F1, F2 kita cari resultannya, kemudian resultannya ini kita tambah dengan F3, kita cari resultannya, pasti sama nilainya ya. Jadi untuk menghitung resultan gaya ada beberapa cara, tinggal yang mana yang kita gunakan ya. Ada satu lagi namanya cara uraian ya. Jadi kalau resultan gayanya seperti ini, ketiga gaya ini bisa kita uraikan menjadi arah X dan Y-nya kan. Jadi gaya yang miring ini bisa kita uraikan menjadi arah X dan arah Y. Kalau kita sudah uraikan tiga-tiganya, tinggal kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan, kita hitung resultannya, bisa juga seperti itu. Jadi ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menghitung resultan gaya.
Saya kira begitu ya rekan-rekan sekalian. Materi yang saya bisa bawakan untuk hari ini, pertemuan pertama kita. Tugas kalian adalah membaca kembali, mempelajari di buku referensi apa itu gaya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba dalami lebih detail lagi perhitungan momen ya. Nah, setelah kita pahami perhitungan gaya, perhitungan momen, kita akan masuk ke struktur kita ya. Jika suatu struktur itu bentuknya seperti balok, seperti apa gayanya. Gaya apa saja yang bekerja? Nah, itu bisa kita identifikasi ya. Contohnya apakah gaya berat orang, gaya berat meja, gaya berat benda mati gitu ya. Kalau di jalan, di jembatan ada gaya mobil, ada berat atap dan sebagainya. Oke, saya pikir demikian mata kuliah kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.